Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Penyihir Jarak Dekat Terkuat. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Dekan Akademi memanggil Luwin untuk datang ke kantornya karena ia memiliki beberapa pertanyaan yang membuatnya penasaran. Singkatnya, Taeron menanyakan perihal Luwin yang dapat menebak jika Mikael telah mengkonsumsi Burning Flower dan Luwin dengan mudah menjawab pertanyaan itu. Selain menanyakan soal Burning Flower, Dekan Akademi juga menawarkan pada Luwin untuk menjadi perwakilan Akademi dalam acara Grand Festival yang akan diselenggarakan bulan ke-7 tahun ini. Luwin tentunya dengan senang hati menerima tawaran dari Dekan, meskipun awalnya Luwin sempat menolak karena kurang percaya diri dengan pengalamannya. Karena Luwin dirasa tidak cocok dengan kelas sihir, Dekan mendatangkan pemimpin Ordo Kesatria Voltren yaitu Pirante untuk mengajarkan Luwin kelas khusus keterampilan fisik. Selama 3 minggu penuh, Luwin terus berlatih Heavenly Martial Art yang diajarkan oleh Pirante, dan itu membuat Luwin telah mencapai strength lebih dari 2000. Tak lama, Jason mendatangi Luwin untuk memberitahu jika daftar peserta atau perwakilan akademi yang mengikuti Grand Festival telah diumumkan. Luwin kembali mengingat jika pada hari upacara penerimaan murid baru akademi, Luwin telah dipilih sebagai perwakilan murid untuk maju ke podium dan membacakan pidato. Namun, keberhasilan Luwin sebagai murid jenius yang menjadi perwakilan akademi membuat semua orang menatapnya dengan penuh kecemburuan dan kecurigaan. Seolah-olah menjawab kecemburuan dan kecurigaan orang-orang itu, Luwin telah menghabiskan 5 tahun terakhir hidupnya dalam keterpurukan karena penyakit mana evocation. Seseorang yang tadinya dijuluki sebagai jenius sihir, pada akhirnya harus dijuluki sebagai cacat sihir, dan Mikael yang memiliki keterampilan lebih baik dalam hal sihir langsung menjadi pusat perhatian. Namun sekarang, setelah perjuangannya tanpa menyerah dan terus melangkah maju, Luwin pada akhirnya bisa mendapatkan posisi yang pantas dan selalu ia inginkan selama ini. Jason dan Luwin kini mendatangi kerumunan orang yang sedang melihat pengumuman perwakilan akademi yang akan diberangkatkan untuk mengikuti Grand Festival. Setelah melihat namanya masuk ke dalam daftar perwakilan akademi sebagai peserta eksibisi individu, Luwin jadinya begitu lega karena ia akhirnya bisa mencapai posisi yang sekarang. Sebagai informasi, beberapa nama di bawah Luwin yang berjumlah 30 orang akan ikut sebagai perwakilan akademi untuk mengikuti kompetisi kelompok. Orang-orang yang melihat Luwin ada di antara mereka tentunya menyambut sekaligus memberikan ucapan selamat karena dia telah berhasil menjadi perwakilan akademi. Mereka semua bersorak pada Luwin karena mereka berharap agar Luwin bisa memberikan yang terbaik sebagai perwakilan dalam kompetisi individu. Terlebih, mereka yang di sana juga akan mengikuti sebagai perwakilan akademi dalam kompetisi kelompok. Meski Luwin merasa jika perjuangannya ini sangat lama karena memerlukan waktu 5 tahun, tapi pada akhirnya Luwin bisa kembali menjadi perwakilan akademi sekali lagi. Sekarang kita bersama dengan Profesor Heidel, di mana sekarang ia merasa kaget dengan perkembangan Luwin yang rupanya sudah bisa menguasai Heavenly Martial Art dengan cepat. Profesor Heidel sendiri kadang merasa ngeri dengan kejeniusannya Luwin karena bisa memulai kemampuan bela diri kelas 5 di usianya yang masih 16 tahun, dan ia yakin jika Luwin bisa melakukannya. Setelah menunggu beberapa waktu, persiapan untuk menghadapi Grand Festival atau Grand Turnamen berjalan lancar, dan perwakilan Akademi Sihir Ignite akhirnya pergi ke lokasi turnamen diadakan, yaitu ibu kota Altain. Perwakilan Akademi Ignite sendiri merasa cukup gugup karena mereka baru pertama kali menaiki Mana Train, dan mereka mendengar jika transportasi itu sangat cepat. Kerajaan Radian sendiri adalah kerajaan kecil yang hanya memiliki 2 stasiun transit, dan itu jauh berbeda dengan Kekaisaran Reinak yang memiliki 100 stasiun.
Ketika rombongan Luwin sedang sibuk berbicara, seseorang tiba-tiba datang sambil berbicara jika kelompok Luwin adalah orang-orang udik yang sudah heboh hanya karena mana Train. Mereka bukanlah seseorang dari akademi lain, tapi malahan satu akademi dengan Luwin dan kawan-kawannya. Tapi orang itu sudah sangat sombong hanya karena pernah menaikinya. Jason yang cukup berapi-api tentunya tidak terima jika mereka tiba-tiba menyuruhnya untuk diam, tapi sepertinya Luwin sedang mengamati siapa orang itu. Luwin sepertinya mengenal jika bajingan sombong itu adalah Hankus, dan sepertinya ia pernah ikut berpartisipasi sebagai perwakilan akademi dalam festival tahun lalu bersama dengan Mikkel. Kelompok Hankus itu bahkan sampai mengatakan jika Luwin tidak akan pernah bisa menjadi harapan apapun bagi akademi. Terlebih, mereka beranggapan jika Luwin hanya beruntung mendapatkan nilai tertinggi di semester pertamanya. Teman Hankus bahkan mengatakan jika sebaiknya Mikkel saja yang menjadi perwakilannya, karena dia sudah lebih berpengalaman dibandingkan dengan mereka, karena kelompok Luwin takkan tahu seberapa licik perwakilan akademi lainnya. Kelompok Hankus itu bahkan terang-terangan mengatakan jika mereka tidak bisa menerima Luwin sebagai perwakilan akademi. Jadi mereka tidak mau bekerja sama, dan itu membuat Jason jadi geram. Luwin yakin jika orang-orang yang ingin memanfaatkan keluarga Garihil pastinya memiliki dendam padanya. Biarpun begitu, Luwin tidak bisa mengajar mereka karena akademi mereka harus mendapatkan nilai yang bagus dalam turnamen ini dengan bekerja sama. Luwin mengatakan jika Mikkel pastinya sangat menyukai mereka, karena biarpun tuannya sudah dikeluarkan dengan tidak hormat, tapi anjing-anjingnya masih memiliki kesetiaan padanya. Hankus yang merasa tersinggung langsung menanyakan apakah Luwin baru saja mengatai mereka sebagai anjingnya Mikkel. Dan Luwin bersyukur karena Hankus memahami maksudnya ketika ia memakai kata-kata yang sederhana itu. Hankus menanyakan apakah begini sikap yang dimiliki oleh perwakilan akademi, dan Luwin memberitahu mereka jika Great Turnamen adalah tempat di mana semua pengalamanmu akan terasa sia-sia. Luwin dengan tegas mengatakan apabila mereka bisa mendapatkan nilai bagus pada turnamen nanti, maka mereka bisa mendapatkan banyak kesempatan sampai-sampai mereka tidak membutuhkan keluarga Garihil. Hankus mengatakan hal itu akan menjadi bagus jika mereka berhasil. Tapi ia rasa itu tidak mungkin karena semua pesertanya seperti monster. Dan pada akhirnya mereka harus bergantung pada keluarga Garihil di kerajaan Radian. Hankus ingin agar Luwin dan komplotannya untuk segera bangun dari angan-angan yang menyedihkan seperti itu. Karena mereka tidak memiliki harapan untuk menang. Namun dengan tenang, Luwin mengatakan jika mereka bisa melakukannya. Luwin mengatakan jika kompetisi kelompok nanti akan sangat penting bagi mereka. Jadi ia ingin agar elemen-elemen pengganggu tidak diikutkan dalam kerjasama mereka. Hankus yang berpikiran pendek tentunya mengartikan jika perkataan Luwin itu untuk menyinggung mereka agar tidak ikut sebagai perwakilan akademi. Luwin memberitahu jika mereka sebaiknya memikirkan perkataannya baik-baik dalam perjalanan, karena mereka harus mengetahui siapa yang sebenarnya menjadi perwakilan saat ini. Luwin juga mengingatkan Hankus jika di sini tidak ada seorang Garihil yang akan mengakui kepaduan mereka, jadi sebaiknya Hankus memikirkan ulang perkataannya barusan. Hankus yang masih keras kepala dengan otaknya yang bodoh itu tentunya membalas jika Luwin sendiri pastinya akan mengacaukan pertandingan individu pertamanya, dan ia tidak sudi mendengarkan perkataan dari seseorang seperti Luwin. Setelah sempat melakukan perdebatan dengan orang-orang bodoh tadi, perwakilan Akademi Sihir Ignet akhirnya memulai perjalanan mereka menggunakan mana Train untuk menuju Altain. Para perwakilan Akademi Ignet yang baru pertama kali menaiki mana Train tentunya sangat antusias dengan pengalaman pertama mereka menaiki kereta yang sangat cepat ini. Strang sendiri tertawa dengan sangat senang karena dunia sekarang telah menjadi dunia yang lebih bagus. Karena eranya dulu, transportasi tercepat seperti ini masih belum ada. Tak lama berselang ketika Luwin sedang menikmati perjalanan, seseorang yang bisa kalian sebut sebagai si pencari perkara tiba-tiba memasuki gerbong yang sudah diisi oleh perwakilan Akademi Ignet.
Si pencari perkara yang masuk tanpa izin dengan seenak jidat langsung mengatakan jika gerbong ini terasa seperti tempat kotoran. Mereka dengan bangganya mengatakan jika gerbong ini telah dipenuhi oleh orang-orang udik yang sangat bau dari akademi terakhir. Melihat dari seragamnya, Luwin yakin jika mereka berasal dari salah satu akademi sihir ternama, yaitu Akademi Sihir Nasional Oyota. Sebagai satu-satunya akademi sihir di kerajaan gurun Oyota yang dibangun di padang pasir, akademi itu memiliki sejarah yang cukup panjang dan mereka dikenal mampu menempa pedang dan tubuh mereka sampai pada batasnya. Luwin sendiri penasaran kenapa mereka bisa-bisanya masuk dengan mudah seperti mereka sudah melakukannya berulang kali. Si Gundul menanyakan apakah Mikael sudah kabur terlebih dulu dan meninggalkan mereka, padahal dirinya hanya ingin menyapa sekaligus mendoakan yang terbaik untuknya. Dengan tawa yang begitu merendahkan, si Gundul itu mengatakan jika ia akan mendoakan agar mereka menjadi yang terbaik di bawah mereka. Si Gundul bahkan menyinggung jika mereka pasti akan menjadi akademi peringkat terakhir sekali lagi, dan ia juga mengatakan semoga mereka beruntung. Strang mengatakan jika Luwin pastinya adalah orang yang sangat penyabar karena masih tetap diam setelah dihina seperti itu, layaknya tidak mendengar apapun. Luwin sendiri jadinya baru sadar jika orang itu pastinya selalu mendatangi akademi mereka sebelum pertandingan, dan ia jadi tahu perlakuan buruk macam apa yang selama ini mereka dapatkan. Luwin sendiri melihat jika Profesor Heidel tidak berniat untuk menghentikan mereka, karena pada dasarnya Great Turnamen ditunjukkan bagi para siswa dan Profesor hanya bertugas sebagai pemandu. Luwin menyadari jika sekarang semua yang dilakukan oleh seluruh perwakilan Akademi Ignite adalah tanggung jawabnya karena ia memiliki kekuasaan sebagai ketua perwakilan akademi. Si Gundul menanyakan pada Hankus di mana perwakilan akademi mereka, yaitu Mikael, karena dia adalah lawan yang sangat lucu buatnya, jadi ia ingin menjahilinya. Luwin kemudian mengatakan jika Mikael tidak akan pernah datang kemari, karena pastinya dia sekarang sedang sibuk berdoa di rumah sakit agar semua tulang rusuknya cepat sembuh. Si Gundul tentunya terkejut karena sedari tadi ia sudah menguasai gerbong ini hingga tidak ada yang berani berbicara. Tapi seseorang yang datang entah dari mana tiba-tiba membalas perkataannya. Hankus kemudian memberitahu jika orang itu adalah perwakilan Akademi Sihir Ignite yang sekarang, dan si Gundul sepertinya tidak terlalu percaya omongan Hankus. Si Gundul tentunya tak percaya jika bocah yang datang entah dari mana tiba-tiba menjadi perwakilan akademi. Terlebih, ia tidak pernah mendengar orang seperti dia. Si Gundul kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Deta Malkiri, yang merupakan perwakilan dari Akademi Nasional Oyota, dan ia menanyakan siapa nama bocah ini. Luwin kemudian mengatakan jika dirinya adalah Luwin Ardell yang sekarang menggantikan posisi Mikael sebagai perwakilan akademi. Luwin sendiri juga mengatakan jika pertemuan pertama mereka cukup sampai di sini saja. Jadi Theta bisa pergi dari gerbong mereka setelah selesai mengoceh, dan itu membuat Theta menanyakan apa yang barusan Luwin katakan. Luwin mengatakan tidak ada maksud apa-apa, dan Luwin juga meminta agar sebelum Theta pergi dari gerbong, sebaiknya dia meminta maaf pada akademi mereka atas semua komentarnya tadi dengan penuh rasa hormat.